wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Syawali Abdillah dan di sebelah kiri saya adalah. Perkenalkan, nama saya Farisul Azam. Kenalkan saya Muhammad Rehan. Oke, kali ini kita akan menjelaskan tentang Perang Dunia Kedua menurut sudut pandang Hitler. Nah, sebelum kita mulai, kita akan membahas latar belakang dari Adolf Hitler. Jadi Hitler itu lahir di Austria. Dia itu dikenal sebagai salah satu diktator Jerman yang memainkan peran penting dalam Perang Dunia Kedua. Di situ Hitler memandang bangsa Jerman atau bangsa Arya itu sebagai bangsa yang paling murni di antara bangsa yang lainnya gitu ya. lain. Jadi dari ras-ras yang lain tuh bangsa Arya itu paling tinggi. Nah, di situ bangsa yang paling rendah menurut dia itu adalah bangsa Yahudi. Jadi keinginan dia buat menghilangkan semua orang-orang yang punya ras Yahudi itu kuat banget. Oke. Selanjutnya kita akan membahas teori sosiologi yang berkaitan dengan Perang Dunia Kedua menurut sudut pandang Hitler. Yang pertama, teori simbolik, yaitu teori konstruksionisme sosial. Yang pertama ada di saat Hitler kecil, dia suka merencanakan dan membujuk teman-temannya untuk untuk melakukan kayak pencurian sesuatu gitu. Walaupun itu kecil tapi tetap aja pencurian. Dia tidak bisa mengurus. Yang kedua, kenapa bisa dikatakan sebagai konstruksionisme sosial? Karena Hitler adalah yang kedua, kenapa bisa dikatakan teori konstruksionisme sosial? Karena Hitler sudah mengikuti Perang Dunia Pertama dan dikatakan sebagai pelanggar yang menghasut orang lain agar terjadinya kembali Perang Dunia Kedua. Nah, yang kedua itu salah satu. Jadi, yang kedua itu teori sosiologi yang punya kaitannya sama pemicu Perang Dunia itu adalah labeling. Ya. Yeah. Jadi di saat Hitler waktu dia masuk militer tuh dia pokoknya ikut organisasi namanya Nazi. Nah, habis itu di situ dia itu jadi pembicara yang bagus gitu. Nah, banyak orang yang ngejulukin dia itu kayak bakalan jadi pemimpin yang bagus, bakalan jadi kayak pemimpin yang bagus dan juga kata orang lain tuh kayak dia mahir dalam berbicara gitu. Iya. Sama mempengaruhi orang lain juga. Dan ketika dia besar gitu dia jadi diktator di Jerman. Oke. Yang ketiga yaitu teori konflik tentunya. Nah, teori konflik ini ada pertama itu perbedaan ideologi. Jadi organisasi Nazi Jerman Hitler itu waktu dia di dalam organisasi itu dia itu ideologi fasismenya itu berbenturan dengan negara-negara barat yang lainnya, jadinya menganut demokrasi yang liberal. Oke, yang kedua ada persaingan ekonomi. Persaingan ekonomi antar negara-negara besar terutama untuk menguasai sumber daya alam dan pasar menjadi salah satu pemicu terjadinya perang. Nah, terakhir adalah nasionalisme ekstrim. Nah, kan kita udah tahu tuh kalau Hitler dari kecil dia udah kayak sifat yang sangat ambisius lah. Ya. Dia pengen banget Jerman itu kayak menjadi bukan bangsa sih, negara yang paling kuat, paling maju, serem, gitu. Berkuasa. Nah, jadi nasionalismenya dia itu ekstrim banget. Karena itu dia pengen gimana cara biar negara Jerman itu lebih maju, lebih berkuasa gitu loh. Daripada negara-negara yang lain. Oke, jadi dampak dari terjadinya Perang Dunia Kedua nih apa nih? Oke, yang pertama ada dampak ekonomi. Banyak negara di Eropa mengalami kehancuran ekonomi dikarenakan Perang Dunia Kedua terjadi. Nah, selanjutnya ada dampak sosial. Yap. Tentunya gara-gara Perang Dunia Kedua itu ada banyak korban jiwa yang mati di seluruh penjuru dunia. Sekitar 70 sampai 85 orang itu tewas gara-gara perang. Juta. Iya, Habis
situ ada perubahan perang gender, di mana banyak perempuan yang masuk ke dunia kerja saat laki-laki bertempur. Soalnya laki-laki pada ya gitu perang semua. Nah, yang kemudian berdampak pada gerakan hak-hak perempuan. Oke, solusi yang tepat untuk menghindari terjadinya kembali perang dunia ini apa sih? Organisasi Ya, organisasi apa tuh? PBB Nah, PBB kayak itu harus apa? Biar harus diperkuat gitu ya? Ya, diperkuat itu. Dan kayak harus dapat dukungan dari semua negara gitu biar nggak terjadinya lagi konflik. Nah, ya. Dan kayak menyelesaikan suatu masalah itu nggak harus dengan pakai kekerasan gitu. Nah, ya. Jadi sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.